mulutmu harimaumu, dan di luar itu semua, baik itu ngomong soal karena jabatan, soal public figure, ngomong soal media di depan masyarakat, sebagai manusia ya seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cayo, masih di acara Jalan Penuh Makna. Belakangan ini kita dihebohkan dengan perilaku ulah seorang Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, yang ketika dalam sebuah pengajian itu mengolok, ya, mengolok, saya berikan tanda kutip ya, karena kita biar lebih objektif dalam melihatnya, seorang pedagang teh yang kemudian dipanggil dan dia tanya, tehmu masih ada? Masih. Ya, ya jualan goblok gitu, mohon maaf ya. Saya cuma mengulang kata-katanya beliau ini ya. Nah, artinya ya, kata ini kalau diucapkan pada orang yang mungkin tidak dikenal di muka publik, terus disorot media, disiarkan di mana-mana, akan menjadi punya arti yang banyak, karena setiap orang yang mendengarkan atau yang melihat itu pasti punya value yang dijadikan dasar bagaimana menilai kata-kata Gus Miftah ini ya. Karena saya sendiri juga, kalau dari ketika saya mengucapkan tadi, saya bilang goblok aja saya minta maaf gitu ya. Artinya mengucapkan itu saja buat saya tidak nyaman. Artinya kalau secara value buat saya, ini sebuah kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Ada banyak faktor atau banyak syarat yang membuat kata-kata ini semakin tabu untuk diucapkan. Pertama, diucapkan kepada orang yang tidak dikenal. Terus yang kedua, diucapkan di depan forum. Yang ketiga, disiarkan lewat media. Dan yang keempat, diucapkan oleh public figure. Bahkan dobelnya lagi, Gus Miftah ini kan bukan cuman public figure, tapi pejabat publik. Jadi artinya dobel sudah itu ya. Nah, itulah yang membuat eh, pada saat beliau mengatakan itu sangat mudah untuk disorot dan disebarkan. Mungkin kalau ini diucapkan oleh seseorang yang tidak begitu dikenal dan itu di warung kopi, terus diucapkan kepada temannya yang sudah kenal, itu akan berbeda. Nah, ini sudah double-double syarat yang dipenuhi oleh Gus Miftah untuk hal ini tabu diucapkan sebenarnya. Nah, berawal dari situlah kemudian ada banyak hujatan yang ditujukan kepada Gus Miftah. Bahkan hal ini juga sempat, kalau ibaratnya kalau saya mau mendramatisir, membuat konstelasi kita dalam bermasyarakat, bahkan mungkin dalam berpolitik kali ya, karena kan Gus Miftah ini juga pejabat sekarang ya. Nah, itu menjadi tergoncang ya, sampai pada akhirnya eh, presiden pun meminta Gus Miftah untuk minta maaf ya kepada penjual tehnya itu. Dan kemudian Gus Miftah meminta maaf pada penjual teh itu. Nah, ini beberapa media, beberapa orang menyorot bagaimana Gus Miftah meminta maaf dan kemudian berfoto dengan orang itu masih belum membuat orang itu lega. Karena bagaimanapun juga, seperti ada superior dan inferior gitu ya, yang disorot oleh media, baik itu dalam bentuk foto maupun videonya, seolah-olah Gus Miftah masih tetap pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjual tehnya. Dan hal ini eh, sangat mungkin ya terjadi karena pertama ya, Gus Miftah itu public figure atau seorang, ibaratnya seorang kiai yang ngomong di mana-mana dengan, ibaratnya kalau ngomong soal pengetahuan itu posisinya lebih tinggi lah ya daripada pengetahuan orang yang diceramai gitu ya. Dan dengan begitu dia pasti pada posisi yang lebih superior daripada yang diceramai. Yang diceramai pasti inferior. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, termasuk juga katanya beliau, katanya Gus Miftah ini, dia juga biasa bercanda
Dan bercandanya itu adalah bercanda seorang yang superior kepada orang yang inferior. Jadi candaan dari orang yang dominan ke orang yang submisif, yang tidak dominan gitulah ibaratnya ya. Bercandaan dari ibaratnya ya, kalau kita ngomong juragan kepada pembantunya itu ibaratnya biasa seperti itu. Sehingga kata-kata goblok, kata-kata mungkin kata-kata semacam itulah ya, itu jadi sesuatu yang bagian dari candaan. Jadi ada guyonan-guyonan superioritas inferioritas gitu lah ya. Yang itu kemudian dialamatkanlah kepada si penjual teh ini. Sehingga ketika mengucapkan atau meminta maaf dan mendatangi sekalipun, gestur, ekspresi itu masih menempatkan Gus Miftah pada posisi yang superior gitu loh. Karena di satu sisi sudah diakui itu sebagai kebiasaan guyonnya dia, dan keguyonnya dia kalau kita ke belakang ya coba di track aja di video-video, di dialognya, itu kan memang guyonannya agak sarkas ya. Dan guyonan ini menempatkan Gus Miftah pada posisi yang memang selalu lebih tinggi daripada yang diguyoni atau yang digojlok gitu ya ibaratnya ya. Kalau dalam bahasa bahasa Jawa kali ya digojlok gitu ya. Nah itu. Nah kemudian sampailah pada titik di mana akhirnya Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus eh, staf kepresidenan yang bertugas menangani tentang kerukunan beragama. Dia mengundurkan diri, dia bilang bahwa tidak ada tekanan, tidak ada permintaan, tapi ini karena kecintaannya dia terhadap presiden gitu ya. Nah, apapun yang diucapkan oleh Gus Miftah, saya yakin tekanan itu pasti ada. Permintaan itu pasti ada. Nah, tekanan itu memang bisa, yang dimaksud oleh Gus Miftah itu adalah tekanan secara langsung ya. Dari misalnya dari presiden atau mungkin dari stafnya presiden gitu ya. Atau mungkin dari orang-orang Gerindra gitu ya. Bisa saja memang permintaan atau tekanan itu tidak datang secara langsung. Ya kalau permintaan Gus Miftah untuk minta maaf kepada penjual teh memang ada, tapi untuk mundur bisa saja tidak secara langsung disampaikan oleh presiden atau oleh stafnya presiden atau oleh orang Gerindra, tapi tekanan itu pasti ada. Dan tekanan yang utama pastinya dari publik ya, dari masyarakat. Dan ini artinya ada sisi kepercayaan yang bisa merosot atau turun ya, atau ibaratnya itu nama Gus Miftah juga kemudian akan terpengaruh ya dengan situasi seperti ini. Dan dengan kondisi seperti itulah akhirnya meskipun Gus Miftah menyatakan tidak ada yang menekan atau meminta, sebenarnya tekanan itu pasti ada. Dan akhir dari kisah ini adalah Gus Miftah mengundurkan diri. Nah, dari sini tentunya kita bisa belajar banyak ya, bahwa pertama itu kita belajar bahwa mulutmu harimaumu, atau kalau mungkin dalam hal kita texting ya, atau dalam bentuk teks ya, berarti jarimu harimaumu gitu ya. Jadi harus arif, harus bijak dalam mengucapkan sesuatu, dalam mengetik sesuatu, terutama apalagi gitu ya, apalagi di ranah publik atau bahkan disiarkan, diulang-ulang, direplikasi, divibrasi oleh media. Yang kedua, harus sadar bahwa pejabat publik itu ya enggak bisa ngomong macam-macam ya, enggak bisa ngomong sembarangan gitulah ya. Uh, Selain pejabat publik ya juga public figure. Karena apa? Karena gampang disorot dan gampang direplikasi, gampang divibrasi kemana-mana. Nah itu harus hati-hati. Dan di luar itu semua, baik itu ngomong soal karena jabatan, soal public figure, ngomong soal media di depan masyarakat, sebagai manusia ya seharusnya menjaga kata-kata itu, apalagi dialamatkan kepada manusia lain yang notabene itu adalah ciptaan Tuhan juga, gitu ya, ciptaan Allah juga. Nah, itu kurang lebih dari saya. Semoga kita bisa belajar banyak dari sini, bukan hanya Gus Miftah, tapi kita mungkin juga harus
belajar dari kejadian ini ya, biar kita juga lebih bijaksana dan tidak melakukan hal yang sama seperti ini. Sampai ketemu lagi, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.